Hadirin ma'asyiral muslimin wa jumlatul mu'minin rahimakumullah. Tema kita ini adalah mari kita tingkatkan dan tunjukkan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Itulah tema kita hari ini. Maka yang kita lihat, yang kita bidik adalah cucu-cucu Rasulullah. Al-ulama warasatul anbiya. Karena ini jalur. Sekali lagi jalur untuk menuju ke sana. Mulai. Mari kita belajar dari bangsa-bangsa terdahulu. Kenapa? Kalau saya bicara pasti saya ajak dia Pak Polisinya, Pak Lurahnya, Pak Camat, Pak RW, Pak Kapling. Ya, Kapling kan? Kapling. Oh, pakai. Kenapa? Karena biar akrab. Kalau nggak akrab, binasa. Apalagi bermusuhan. Mari kita lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Apa yang terjadi sebenarnya? Ini tafsir ceramah tadi subuh. Ya. Kalau subuh tadi tafsir ceramah tadi malam. Ini tafsir tadi subuh. Apa sebenarnya yang terjadi antara Nabi Allah Ibrahim dengan Namrud? Apa yang terjadi sebenarnya? Apakah Nabi Ibrahim penyembah berhala sejak dulu? Tidak. Lalu kapan dan kenapa Namrud ingin membunuh Nabi Ibrahim? Karena ada dakwah di situ. Nabi Ibrahim tak pernah menyembah berhala. Namrud nggak marah. Antum buka kisah ini dalam kitab Qasasul Anbiya yang ditulis oleh Ibn Katsir. Ya, coba buka. Nabi Allah Ibrahim tak pernah menyembah berhala sejak muda, dan Namrud tak pernah permasalahkan hal itu. Sampai kemudian Nabi Ibrahim berdakwah, baru Namrud merasa terganggu dan akhirnya nggak akur, baru dibakar. Dan akhirnya karena ketidakkompakan antara ulama dan ulama di zaman itu namanya Nabi Ibrahim, Umar di zaman itu namanya Namrud. Karena nggak ketidakkompakan, apalagi ada upaya membunuh Nabi Ibrahim, Allah binasakan pemimpin yang model begini. Ini pelajaran dari Allah Subhanahu wa taala supaya kita terbuka mata dan lebar. Kalau Nabi Ibrahim ibadah saja, tidak pernah bermasalahkan. Nabi Ibrahim itu sholat sejak awal, sejak dulu. Sebelum jadi Nabi dia sholat. Sebelum jadi Nabi masih muda dia sholat. Beliau yang berkata, Inni wajjahtu wajhiya lillazi fatara samawati wal ardh. Dia nggak pernah nyembah patung, dia nggak pernah nyembah bulan matahari. Yang ada dalam Al-Quran adalah argumentasi. Ini orang-orang menyembah patung, contoh. Maka Nabi Ibrahim berargumentasi, ngapain nyembah patung, tuh nyembah bulan, ada Rabbi, ini Tuhan kita. Orang mau, ini namanya metodologi dakwah. Oh ya, tiba-tiba bulannya hilang. Ibrahim berkata lagi, bukan ini matahari, ada akbar. Tapi Muhammad menyampaikan hal ini supaya kita mikir, tidak ada keturunan ke atas itu yang pernah nyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Mestinya kita mikir kok Quran begitu. Ya Quran yang ngajarin kita, itu metodologi dakwah. Hadza akbar, ini matahari lebih besar. Ayo kita sembah. Orang mau aja, ini metodologi. Begitu matahari hilang, ya hilang kan? Kita sembah kepada Inni wajjahtu wajhiya lillazi fatara samawati wal ardh hanifan musliman wa ma kana minal. Itu dia. Sehingga mereka mau menyembah Allah. Oh, Namrudnya marah. Begitu marah, dikerjain lagi dengan diapain? Ini metodologi dakwah lagi. Dipecah-pecahin itu semua. Begitu ditanya, tanya aja yang paling gede itu. Itu yang pegang kapak dia kok. Baru Namrud dikejar. Sebelumnya enggak.
Musa alaihissalatu wassalam. Coba lihat dengan Fir'aun, nggak kompak. Maka Allah tumbangkan pemimpin yang model begini. Bukan Nabi Musa yang tumbangkan, jangan salah. Allah yang nggak redho. Bukan Nabi Ibrahim yang tumbangkan Namrud, jangan salah. Allah kirimkan nyamuk untuk menghinakan Namrud. Begitu juga Nabi Musa alaihissalam, tidak pernah keluar ucapan buruk, tidak pernah Nabi Musa serang Firaun, enggak, adanya dakwah. Bahkan didoain, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu. Biar Firaun itu didoain, qauli, biar dia paham ucapanku. Enggak dimusuhin, enggak dimusuhin. Jangan anggap kami musuh, jangan anggap kami musuh negara, jangan anggap kami musuh TNI, jangan anggap kami musuh Polri, enggak. Kami musuh ketidakadilan. Begitu pula Nabi Allah Musa alaihissalatu wassalam, nggak pernah nyembah berhala, nggak pernah menuhankan Fir'aun. Ada masalah? Enggak, boleh aja tinggal di dalam istana lagi. Kapan kemudian Allah binasakan Fir'aun? Ketika coba-coba mencelakai Nabi Musa. Ini pelajaran penting buat kita. Ketika coba-coba, bahkan kejadiannya saya urutkan sangat unik. Bapak Ibu ketahui, ini penting. Saya juga mau merekam ucapan saya. Kadang-kadang saya nggak tahu ngomong apa sampai saya merekam. Bapak Ibu ketahui bahwa Nabi Musa setelah beliau melakukan pengasingan selama 10 tahun. Ini Nabi Musa 10 tahun. Ya, Nabi Musa. Ini cerita udah lama, bukan cerita sekarang. Jangan suka menghubung-hubungin apa. Saya suka lihat wajahnya ini, wajah menghubung-hubung, wajah provokator ini, banyakan ini. Nabi Musa itu diasingkan selama 10 tahun di tempat pengasingan di kota Madian. Apa kemudian terjadi? Pembesarnya yang namanya Fir'aun itu panik. Karena panik, apa yang terjadi? Dia coba bilang apa? Surat apa? Surat Asy-Syu'ara ayat yang ke-54. Bilang apa? Kecil itu. Pengikutnya Nabi Musa. Kecil kata Fir'aun. Fir'aun loh yang bilang loh ya. Fir'aun yang bilang loh ya. Syu'ara 54. Ya, golongan kecil. Ya, kecil banget ayatnya ya. Inna haula'i lasir, mana ada beda itu enggak? Lasir zimatun qalilun, ya. Ini Musa ini golongan yang kecil. Nggak apa-apa dia balik ke Mesir itu nggak apa-apa. Orang kecil kok nggak ada apa-apanya gitu. Jangan dihubungi sekarang Pak. Bapak ketawa-ketawa aja sih. Tapi setelah lihat fakta di lapangan, pengikut Nabi Musa banyak, mulai panik ini Fir'aun ya, mulai panik. Dalilnya di mana? Di surat Zukhruf. Ya, mulai panik dan berusaha mengantisipasi publik di Mesir lewat provokasi. Ya, surat apa? Surat Zukhruf. Fir'aun mempengaruhi kaumnya. Ya, supaya apa? Supaya ini Musa ini orang-orang fasik ini, orang-orang jahat ini, jangan diikuti, diprovokasi. Karena gagal dalam memprovokasinya, ternyata makin banyak pengikutnya. Bahkan orang Mesir pengikut Nabi Musa mulailah dilakukan serangan. Surat Al-Ghafir ayat yang ke-26. Berkata Fir'aun dengan kepada pembesar-pembesarnya, biar aku akan membunuh Musa, karena aku khawatir dia akan menukar agama kita ini dan menimbulkan kerusakan. Tuh. Kok Bapak senyum aja sih? Ini zaman Fir'aun. Ya, jadi ketika Nabi Musa mengasingkan dan diasingkan, itu Fir'aun bilang, ya pengikutnya pasti kecil sedikit gitu. Surat apa tadi? Surat Asy-Syu'ara ayat yang ke-54. Begitu kembali ternyata
lancarkan fitnah, dia panik, dia mempengaruhi kaumnya. Surat Az-Zukhruf ayat yang ke-64. Begitu panik, diprovokasi, ternyata makin gede lagi. Panggil sini, berdebat, kalah berdebatnya. Begitu berdebat kalah, mau dibunuh. Surat Al-Ghafir ayat yang ke-26. Jangan dulu ya, zaman kapan? Dulu, zaman sekarang bukan? Bukan, zaman dulu. Zaman kapan? Dulu. Tapi ini pelajaran. Kalau umpamanya berlaku demikian, maka akan berlaku juga kalau binasakan. Ya, akhirnya apa yang terjadi? Binasa. Apa Nabi Musa jelek-jelekin Fir'aun? Kagak. Allah yang nggak redho. Allah nggak redho. Ketika ulamanya digituin, ketika nabinya digituin, dan ulama zaman itu adalah Nabi Musa alaihissalam. Allah nggak redho ketika Namrud gituin Ibrahim, sehingga binasalah Namrud. Itu kalau nggak kompak. Begitu juga Raja Judas Iskariot dengan murid kurang ajar dari Nabi Musa, dari Nabi Isa, yaitu Judas Iskariot dengan Raja Herodes. Raja Herodes di kerajaan Romawi pada waktu itu awal tahun berapa? Tahun ke-6, 7 sampai ke-30 Masehi. Binasa itu apa nggak contoh? Kalau kompak bagaimana ulama dan umara? Pasti Allah jaga. Siapa contohnya? Itu kalau kami Nabi Daud kompak, besar itu kerajaannya, maju sampai dilanjutkan dari Raja Daud ke Nabi Daud, dari Nabi Daud ke Nabi Sulaiman. Kenapa? Karena kompak kerajaannya, dia pembesarnya kompak sama ulamanya. Begitu juga pada zaman Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu Fir'aun juga, Fir'aun 2. Kompak. Akhirnya makmur, bahkan orang di luar Mesir datang ke Mesir buat minta makan. Begitu memang sejarah berulang. Ketika ulama dan umara kompak, bangsa besar. Ketika ulama dan umara tidak akur, Allah binasakan, dan pasti tidak mungkin Allah binasakan umatnya. Tidak mungkin Allah binasakan hambanya. Apalagi para ulama, apalagi para umara, apalagi para habaib. Enggak, yang binasa pasti umara. Begitu sejarah berkata, saudara. Begitu sejarah berkata. Karena itu kita ingetin, jangan coba-coba fitnah, jangan coba-coba. Kenapa? Kamu akan binasa sebagaimana Allah binasakan kaum-kaum terdahulu. Begitu pelajaran yang kita mesti ambil. Begitulah tugas dai mengingatkan saudaraku. Ya, dulu ceritanya, bukan sekarang, dulu. Hadirin dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bisa ambil pelajaran yang penting ini, maka selamatlah bangsa kita. Kalau kita nggak bisa ambil ini, bahkan lebih dimusuhi, kemudian difitnah, dicari-cari kesalahannya, yang kayak begini, Allah pasti akan binasakan. Allah nggak akan ambil dia. Intan surkumullah, kalau kamu menolong agama Allah, ya syukur. Allah akan menolong kalian. Besar bin Abdallah, dan akan mengkokohkan kedudukan di dunia ini. Jadi jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, yang seperti ini mesti sering-sering diadakan, yang seperti ini harus sering-sering dikumandangkan, agar Allah Subhanahu wa taala menjaga negeri kita jadi badarun betul. Cara untuk meningkatkan kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW dengan mengikuti ulama warasatul anbiya. Karena memang itu perintahnya. Ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewaris para nabi. Jadi diikuti gitu. Akhirnya apa? Timbul kecintaan. Kenapa? Karena sebabnya itu loh. Mohon maaf berkali-kali saya sekali mohon maaf. Kita ini begini karena Rasulullah SAW. Kita kenal Allah karena diajarkan oleh Rasulullah. Rasulullah ajarkan para sahabat, sahabat ajarkan para tabi'in, tabi'in ajarkan tabi'in tabi'in, tabi'in tabi'in mengajarkan tabi'in tabi'in tabi'in, tabi'in 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 mengajarkan kepada tabi'in 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 tabi'in. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, terus sampai ke kita. Maka kita timbang balik itu begitu. Kita hormatin para alim ulama, kita hormatin terus sampai nanti digandeng terus, digandeng apa sih? Diajak terus, digandeng terus, diajak terus sampai berjumpa dengan Rasulullah SAW.
Karena memang demikian caranya. Apalagi caranya kalau bukan mengikuti jejak mereka, saudara. Kita kenal Islam karena Rasulullah. Kita kenal iman karena Rasulullah. Kita kenal ihsan karena Rasulullah. Kita kenal sholat karena Rasulullah. Kita kenal Quran karena Rasulullah. Kita jadi begini karena Rasulullah. Kita kenal iman karena Rasulullah. Kita kenal Ka'bah karena Rasulullah. Kita kenal baju berpakaian tutup aurat karena Rasulullah. Ibu-ibu kenal mukena karena Rasulullah. Ibu-ibu tutup aurat karena Rasulullah. Bukan karena Allah. Tapi ujung-ujungnya pasti karena Allah. Ini saya katakan beliau yang ngajarin kita semua melalui lisannya Sayyidatina Aisyah, melalui lisannya Abu Hurairah, melalui lisannya Ibnu Mas'ud, melalui lisannya dari Jabir, dari Abu Bakar Siddiq. Ini semua para perawi-perawi hadis, mulutnya nyampe kepada para tabi'in, tabi'in nyampein kepada tabi'in, sampailah ke bumi Indonesia. Itu yang mesti kita syukurin. Itu caranya meningkatkan keteladanan dan kecintaan kepada Muhammad SAW dengan cara mencintai para alim ulama yang ada. Bukan saya, Pak, saya provokator katanya. Bukan saya yang kita pandang sebagai ulama, pejuang, yang taat, yang ikut Nabi Muhammad SAW, sekaligus cucunya Rasulullah SAW, dialah Habibuna Habib Muhammad bin Syihab. Kurang kriminalisasi apa kepada beliau? Kurang kriminalisasi apa? Dibikin cat seolah-olah cat mesum, cat palsu. Demi Allah itu bohongan. Kenapa saya berkata demi Allah bohongan? Karena yang bikin udah ngaku. Bahkan Kapolri pada waktu itu Bapak Jenderal Tito Karnavian telah mengatakan SP3 nggak ada kasus, itu rekayasa. Bahkan untuk meyakinkan beliau membahalah, andai kata dia lakukan itu binasa seluruhnya dan dia dan keluarganya. Enggak. Itu loh Pak. Ini fitnah habis-habisan. Salahnya apa? Beliau pejabat, bukan. Beliau pemimpin partai, bukan. Beliau berambisi jadi presiden, bukan. Beliau berambisi megang jabatan, enggak. Beliau punya rekening, kagak. Beliau punya duit, kagak. Beliau punya rumah, kagak. Rumah yang ditinggalkan di warisan. Iya. Oh, dimusuhin sampai kayak begini. Beliau bandar narkoba, bukan. Beliau penjahat, bukan. Coba lihat para pejabat yang mengeruk duit rakyat itu. Lihat para pejabat IKTP itu yang sampai sekarang kasusnya belum tuntas. Lihat pejabat Bank Senturi itu yang sampai sekarang belum tuntas. Lihat pejabat yang penjahat yang berani buat likuiditas Bank Indonesia itu. Lihat mereka-mereka yang buron itu. Kenapa nggak pernah ada penangkapan kepada mereka? Malah berleha-leha di luar negeri dengan kekayaan duit hasil Indonesia. Ini yang namanya penjahat, bukan Habib Rizik. Lihat bandar narkoba yang toleran kayak begitu. Lihat para penjahat yang udah masuk penjara, keluar lagi, masuk lagi, keluar lagi. Lihat para pemimpin partai yang bermiliar-miliar, bahkan puluhan miliar hanya ditahan setahun 2 tahun kemudian sekarang udah bebas merenggang. Waktu pakai baju oranye aja dada-dada, ada ketawa-tawa itu para bajingan itu. Pakai baju oranye KPK dada-dada, bangga-bangga coba lihat. Ini yang kayak begini. Nyuri alpukat. Bukan nyuri lagi pula, jatuh dibawa sama nenek-nenek 4 butir di penjara 6 bulan. Padahal dibuat makan. Coba itu. Begini yang mesti kita ingetin terus. Caranya untuk menjadi titik kecintaan kepada Nabi ini caranya untuk meningkatkan kecintaan kepada Muhammad SAW. Ikutin risalahnya, tegakkan keadilan, ikuti langkah-langkahnya ini. Yang membuat akhirnya Allah teteskan rasa cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Dan itu diprioritaskan. Man ahya sunnati, kata Nabi. Siapa yang menghidupkan sunnahku, dalam artian menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Inna fil fasadi ummati, ketika zaman rusak ini pada umatku, kalau lihat syahid, baginya 100 kali orang syahid. Dan kita yang paling dirindu oleh Nabi Muhammad SAW, kita paling dinanti oleh Nabi Muhammad SAW. Rasulullah lagi dakwah, tiba-tiba menetes air matanya. Beliau bersabda, aku rindu. Liman ya Rasulullah? Kepada siapa ya Rasulullah? Di sini lengkap maksudnya, ada Abu Bakar, ada Umar, ada Utsman, ada Ali radhiyallahu anhum.
Bukan kalian ini ashabi, kalian ini sahabatku, kata Nabi. Yang aku rindu ikhwani. Aina ikhwani? Mana saudara saya? Mana saudara saya? Kan kita tahu Rasulullah nggak punya kakak, nggak punya adik. Betul? Betul? Tapi kenapa ini sering diucapkan dalam dakwah? Mana saudara saya? Ikhwani, 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 kata Nabi. Saudaraku, saudaraku. Ditanya, mana Rasulullah? Aku punya telaga Kausar, kata Nabi nanti. Yang minum pertama kali itu adalah ikhwani. Para saudara-saudara saya yang minum. Siapa ya Rasulullah di telaga Kausar ini? Mudah-mudahan kita dirindu oleh Rasulullah SAW. Muka ini kita belum pernah lihat. Kita belum pernah cium tangannya. Kita belum pernah peluknya. Dari jauh aja kita belum pernah kelihatan. Bahkan bagaimana wajahnya kita nggak tahu. Tapi kenapa kita rindu? Kenapa kita bela? Ini yang kata Nabi, yang paling dirindu Nabi di hari kiamat itu adalah kita, mudah-mudahan ya Allah, insya Allah ya Rabbal. Ini yang kita harapkan. Karena beliau selalu mikirin kita, Pak, untuk meningkatkan kecintaan. Kalau mendengarkan ini sebagai penutup, ketika Nabi kita Muhammad SAW menjelang wafat, diketuk pintunya oleh malaikat Israel. Tidak ada orang yang berani mengetuk karena Rasulullah sedang istirahat. Orang ini mengetuk dengan wajah yang menakutkan, sangar kalau kita bilang, tegaslah begitu wajahnya. Siapa kamu? Kata Fatimah bin Muhammad, Fatimah Zahra, Sayyidatina Fatimah. Apa kata yang mengetuk pintu? Sampaikan kepada ayahmu, yang datang ini adalah yang memutuskan kenikmatan. Bergetar Sayyidatina Fatimah mendengar cerita itu. Sampaikan kepada ayahanda, wahai ayah, di depan ini kamu, dia yang memutuskan segala kenikmatan. Suruh masuk. Tahukah Fatimah? Dia adalah malaikat Israel. Menangis sejadi-jadinya. Fatimah Zahra mendengar ini, dikira ayahnya sakit biasa. Datanglah malaikat Israel. Antum tahu apa yang mengucapkan malaikat Israel pertama kali? Setelah mengucap salam, aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjemputmu ya Rasulullah. Kalau kau setuju. Kalau kau setuju. Coba. Kenapa? Karena statement Allah sebelumnya, surat Ad-Duha, di mana malaikat Jibril bergembira sekali dengan datang surat itu. Karena itu mengangkat dan menawarkan kepada Nabi, wala saufa yu'tika rabbuka fatardo. Apapun yang kau inginkan, Allah redho. Jadi Nabi tinggal sebut apa saja dikasih. Wala saufa yu'tika rabbuka fatardo. Apapun yang Nabi pengen jadi. Ya Rasulullah, telah datang ini ayat. Wala saufa yu'tika rabbuka fatardo. Apapun yang kau inginkan, Allah akan redho. Gunung jadi emas, redho. Hancur binasa kaum kafir Quraisy, redho. Allah kabulkan apa? Sebagaimana Allah kabulkan Nabi Musa ketika menenggelamkan Fir'aun. Ketika Allah binasakan Nuh, kaum Nabi Nuh ketika ingkar. Kaum Nabi Lut dengan Sodom dan Gomorrahnya. Kaum Nabi Hud Saleh dengan negerinya, ya, Madian. Kaum dan semua Nabi telah melakukan itu. Bagaimana denganmu ya Rasulullah? Apa yang harus dibinasakan? Siapa yang mesti dibinasakan? Wala saufa yu'tika rabbuka fatardo. Apa jawaban Nabi? Izan ya Rabb la ardo wa wahidun min ummati finnar. Kalau begitu ya Allah, tidak aku redho satu saja umatku di neraka. Kita yang dipikirkan. Semua Nabi telah menggunakan senjata pamungkasnya, kecuali Rasulullah. Aku simpan untuk kalian. Berkali-kali Nabi sebutkan itu. Ketika di Taif, ketika pulang, itu masyarakat Madinah berkata, ya Rasulullah, binasakan mereka. Telah mencelakai, telah menghina utusan Allah. Jangan. Aku simpan untuk kalian. Untuk siapa? Untuk kalian nanti di hari kiamat. Untuk kalian. Untuk kalian wahai umatku, kata Rasulullah SAW.
Karena itu ketika malaikat Israel berkata, kalau engkau ridho, kalau engkau setuju, kalau enggak aku akan kembali lakukan yang apa Allah perintahkan. Malaikat Jibril pun datang di dalam peristiwa itu. Ya Rasulullah, dikabarkan telah berbaris para bidadari dari langit dunia sampai langit akhirat, sampai dalam depan pintu surga Firdaus, telah berbaris kedatangan, menunggu kedatangan roh yang suci. Rasulullah gembira? Tidak. Apa katanya? Wahai umat, bagaimana umatku? Oke, umatku, bagaimana umatku? Kita lagi yang ketika Allah berjanji, demi kemuliaanku, astaghfirullah, barakatuh, salawatku, thayyibat, demi kemuliaanku, demi keagunganku, demi keberkahan, demi kemuliaanku, demi keagungan dan kesombongan kepada Allah, aku haramkan surga sebelum kau dan umatku masuk terlebih dahulu. Baru Rasulullah tersenyum, baru satu persatu dibuka, dan ternyata sakit sekali dalam mencabut nyawa. Begitu memang sakitnya. Tapi apa kata Nabi? Ya Allah, timpakanlah kepadaku saja seorang seluruh sakitnya dicabut nyawa daripada umatku. Shallu ala Nabi Muhammad. Dikabulkan oleh Allah, tapi tak mungkin disakiti Nabi. Jadi tidak ada lagi orang nyawa yang sakit, yang soleh sakit karena permintaan terakhir Nabi itu. Karena itu ketika nyawa satu persatu hilang, lepas dari kaki, dari dengkul, dari pinggul, dari kepala, kemudian tinggal mulutnya merekumat kami sedikit, itu Sayyidatina Aisyah menempelkan telinganya ke mulut Rasulullah dan beliau menceritakan yang disebut Nabi adalah ummati, ummati, ummati. Dalam hadis sahih riwayat Muslim, ketika semua manusia telah binasa oleh kiamat, Allah memerintahkan, jemput kekasihku, jemput orang pertama yang dibangkitkan, walaupun Nabi terakhir, tapi beliau yang pertama kali dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa katanya? Ketika malaikat turun membangunkan Nabi, Nabi seperti orang bangun tidur dan berkata, "Ayu yaumin hadzal ya Jibril?" Ini hari apa ya Jibril? Malaikat Jibril menjawab yang kemudian diabadikan dalam surat Yasin, "Hadza ma wa'ada Rahman ya Rasulullah." Sadaqal mursalun. Ini hari yang dijanjikan ya Rasulullah. Lalu apa kata Nabi? Di tengah padang mahsyar yang sepi itu, Nabi justru tersentak, Nabi justru kaget dan berkata, "Aina tarakta ummati?" Di mana kamu taruh umatku? Belum ada yang dibangkitkan ya Rasulullah. Jadi bagaimana? Allah Subhanahu wa taala merintahkan masuk ke dalam Firdaus. Masuklah Nabi ke dalam Firdaus tanpa rasa suka, tanpa rasa senang. Beliau gelisah. Sampai ditanya oleh malaikat Ridwan, "Mengapa ya Rasulullah? Apa yang membuat gelisah?" "Ummati, ummati." Udah di dalam surga, udah surga tertinggi, udah Jannatul Firdaus. Ini Firdaus ya Rasulullah, kata malaikat Ridwan. Ini Firdaus ya Rasulullah. Tidak. Aina ummati? Di mana umatku? Keluar lagi Pak dari surga Rasulullah. Keluar lagi, dia cari hati persatu, mana umatnya? Sini-sini seperti dikumpulkan. Tidak ada manusia yang paling sibuk di hari kiamat kepada Rasulullah SAW. Sementara yang lain nafsi, diriku, diriku, diriku. Termasuk Nabi Allah Ibrahim, hadis Bukhari diceritakan, aku pernah berdusta, maka Tuhanku hari ini marah, yang belum pernah marah seperti hari ini. Termasuk Nabi Musa, aku pernah membunuh saat di dunia, hari ini Tuhan marah, yang belum marah seperti hari ini. Termasuk Nabi Isa, umatku menuhankan aku, sehingga aku akan ditanya dengan Tuhan yang hari ini marah, yang belum pernah marah seperti hari ini. Rasulullah cuma sujud, apa katanya? Angkat irfa ya Rasul, angkat apalam ya Rasul, kata Allah. Ud'uni, minta kepada kita selanjutnya, aku kabulkan semuanya. Apa kata Nabi? Izinkan aku mencari umatku ya Rasul, ya Allah. Nabi Muhammad paling sibuk sejak saat semua gak ada yang bisa memberikan syafaat. Ditarik semuanya, dikumpulkan dengan Nabi. Umatnya sini dikumpulkan dengan Rasulullah. Semua dikumpulkan umat Nabi Muhammad SAW. Kata Nabi, aku akan mengenali umatku di hari kiamat sebagaimana kalian mengenali kuda-kuda kalian yang berwarna putih di antara kuda-kuda yang berwarna hitam. Begitu kecintaan Nabi kepada kita. Sampai dibela ketika timbangannya tidak banyak yang buruknya, Rasulullah melepaskan sorbannya demi Allah, melepaskan sorbannya dan meletakkan di amal kebaikan. Sampai kemudian apa? Turuti apa yang dikehendaki Nabi Muhammad. Itu kata Allah dalam arasnya. Sampai menanti di depan jembatan Shiratal Mustaqim. Kemudian mendoakan Allahumma sallim sallim, ya Allah selamatkan.
Beberapa orang yang jatuh, Rasulullah masuk ke dalam api neraka dan minta izin kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, hari ini aku minta Kau mengabulkan doaku. Hari ini Kau minta menepati janji. Hari ini aku minta, ya Allah." Apa kata Allah? Turutin apa yang dikatakan Nabi Muhammad. Demi kemuliaanku, kata Rasulullah, kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, demi kemuliaanku, demi keagunganku, angkatlah di antara yang dalam neraka itu manakala kau menemukan umatmu yang sekali saja dalam hidupnya pernah berucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Mudah-mudahan ini akan menambah kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diselamatkan semua oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang saya katakan tadi. Kalau enggak kata Nabi Muhammad, kita ini binatang. Kalau enggak kata Nabi Muhammad, kita ini barbar. Kalau enggak kata Nabi Muhammad, kita ini apa? Maka cara menghormati Nabi ulama, cara menghormati Rasulullah, cara menghormati Nabi Muhammad, cara menyayangi Nabi Muhammad, salah satu diantaranya dengan mencintai para ulama, wabil khusus kepada para habaib. Kalau para habaib dihina, emang ketemu Nabi emang gak ditegur apa? Ini orang yang menghina keturunanku, ini orang yang memfitnah keturunanku, ini orang yang membuat mengada-ngada kepada keturunanku. Bahaya Pak, bahaya Bu. Kalau kita diam juga begitu. Kalau kita diamin juga begitu Pak, nggak bisa kita diamin. Mana yang membela Rasulullah, mana yang tidak bela Rasulullah, ketahuan ntar di hari kiamat Pak. Demi Allah ketahuan, nggak ada jalan keluar di sana. Kecuali sekarang kita buktikan pembelaan kita kepada para alim ulama yang pada hakikatnya membela Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga ini bisa menambah kecintaan kita sesuai dengan tema kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau begitu saya katakan, revolusi akhlak adalah bagian daripada keseluruhan untuk menghidupkan sunnah Nabi sebagaimana yang Nabi sabdakan, "Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak." Revolusi mental sudah selesai. Ternyata tidak merubah mental pejabat yang korup. Ternyata tidak membuat Indonesia lebih baik. Ternyata makin banyak orang yang korupsi. Ternyata makin tidak adil kelihatan karena akibat revolusi mental yang gagal. Karena itu kita rubah dengan menggunakan revolusi akhlak yang original dengan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siap revolusi akhlak? Siap revolusi akhlak? Jangan takut saudara, Anda sedang menghidupkan sunnah Nabi. Andai kata ada orang yang suka dan Anda mati di jalanan, demi Allah Anda tercatat syahid dan Allah tidak akan takut saudara. Allah akan bangkitkan lagi 1000 pemuda-pemuda yang melanjutkan perjuangan revolusi Allah. Anda yang melakukan revolusi akhlak pada hakikatnya adalah mengikuti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Mari, revolusi akhlak tetap ini bukan benci sama pemerintah. Jangan difitnah. Kita bukan musuh pemerintah, kita mendukung pemerintah. Revolusi mental memang pemerintah yang lakukan, tapi kita kan bisa evaluasi berhasil apa tidak. Berhasil apa tidak? Berhasil apa tidak? Korupsinya makin ada, perbaikan tidak terjadi. Kan ada COVID, sebelum COVID juga berantakan, tambah COVID makin berantakan, utang makin tinggi. Ini revolusi mental yang gagal. Di tempat yang lain mungkin berhasil, tapi di bidang revolusi mental nggak berhasil. Di bidang yang lain infrastruktur mungkin tercapai, tapi akhlak juga beres. Karena itu selain infrastruktur, selain program-program pemerintah, kita juga boleh dong sebagai rakyat mengusulkan. Apa yang kita usulkan? Revolusi akhlak, itu yang kita usulkan. Semoga itu menambah kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW. Sekaligus kita doakan semoga presiden dan para menterinya semua tak ada yang satu pun terkecuali Allah berikan hidayah menjadi orang mukmin dan muttaqin. Amin ya Allah. Semoga para Polri dan TNI semua tanpa terkecuali Allah beri hidayah dan jadikan orang mukmin dan muttaqin. Amin ya Allah. Semua para pengusaha tanpa terkecuali, ASN, pejabat, pegawai, semuanya tanpa terkecuali. Ya Allah berikanlah hidayah dan menjadi orang mukmin dan muttaqin. Amin ya Allah. Amin. Dan jadikanlah kita semua orang-orang yang semakin hari berakhlak baik untuk membentuk Baldatun Thayyibatun Warabun Ghafur, negeri NKRI yang
tentram, adil, makmur, berbineka tunggal ika, atas dasar Pancasila yang merupakan fondasi dari para founding father negara kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin.